sebuah legenda Junjung Bui. Nisa sambil menggendong bayi Echa. Bayi yang kedua itu memang hilang. Lihat adanya kuyang di atap rumahnya. Echa itu tinggal di alam yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Subuh, tempat di mana cerita-cerita horor menemukan rumahnya. Sahabat Subuh, pernah nggak kalian mendengar bahwa ada bayi yang terlahir kembar, tapi hanya satu yang bisa dibawa pulang? Masih bersama saya Dewi Krishna. Malam ini saya akan membagikan sebuah cerita yang dikirim langsung oleh seorang perempuan dari Amuntai, Kalimantan Selatan yang bernama Echa. Sebuah kisah yang ia alami sendiri. Dan kisah ini dipercaya berkaitan dengan sebuah legenda Putri Junjung Bui. Sosok perempuan misterius yang hingga kini masih dipercaya menjaga kerajaan Dipa di alam yang tak kasat mata. Untuk sahabat Subuh, tonton video ini sampai selesai karena yang paling menyeramkan justru ada di bagian setelah peristiwa kelahiran itu. Di Kalimantan Selatan terdapat sebuah legenda yang sangat terkenal. Konon dahulu ada sepasang suami istri yang dimana mereka sangat mendambakan keturunan. Dan suatu hari mereka pergi ke suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai Kerajaan Dipa. Dan di sana mereka bertapa dan berdoa memohon kepada Sang Maha Kuasa. Dan suatu hari dari bui-bui yang keluar di atas permukaan sungai, muncullah seorang perempuan berparas cantik berpakaian kuning yang sekarang dikenal sebagai Putri Junjung Bui. Sosok perempuan misterius atau sosok perempuan yang sekarang dikenal sebagai Putri Junjung Bui bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tapi masyarakat setempat mempercayai bahwa masih ada hubungan erat dengan alam gaib di Kalimantan. Sahabat Subuh, tonton video ini sampai selesai. Sahabat Subuh, bertahun-tahun kemudian ada sepasang suami istri bernama Nisa dan suaminya, di mana mereka pun mendambakan kehadiran seorang anak. Dan mereka percaya atas keberkahan tempat yang berkaitan erat dengan legenda Putri Junjung Bui. Suatu saat mereka pergi ke Candi Agung untuk berdoa, meminta keturunan. Dan pada suatu hari mereka dikejutkan oleh kabar yang sangat membahagiakan, yaitu Ibu Nisa dinyatakan hamil. Dan setelah 9 bulan telah berlalu, tidak ada kejadian apapun. Semuanya berjalan baik-baik aja selama kehamilan Ibu Nisa. Sampai tibalah saatnya hari kelahiran. Dan tiba saatnya di mana Ibu Nisa itu mau melahirkan. Ibu Nisa ini dibantu oleh seorang bidan dan dukun beranak. Dan bayi pertama pun lahir. Lahirlah bayi pertama dan diberi nama Echa. Setelah bayi Echa ini lahir, tiba-tiba Ibu Nisa merasakan lagi kontraksi yang sangat kuat. Dan Ibu bidan sama dukun beranak itu akhirnya memeriksa lagi Ibu Nisa. Dan ternyata ada kepala bayi yang memang akan terlahir kembali. Di situ Ibu Nisa itu berusaha untuk terus menguatkan diri karena memang dia
baru sadar bahwa ada satu bayi lagi yang akan dia lahirkan. Dan di situ dukun beranak dan bidan itu membantu bayi itu untuk keluar gitu. Dan memang kepala bayi itu memang sudah terlihat. Dan pada saat bayi itu mau dibantu oleh bidan dan dukun beranak itu dikeluarkan, tiba-tiba bayi itu hilang dalam hitungan detik. Tidak ada tangisan bayi, tidak ada tubuh bayi, yang ada hanya keningan. Di situ ibu bidan dan dukun beranak itu merasa sangat terkejut. Kok kenapa bayinya nggak ada secara tiba-tiba? Ari-ari dan tali tiba-tiba keluar. Jadi jumlahnya berarti jadi 2. Jadi mereka itu aneh aja gitu. Yang harusnya memang bayinya itu keluarnya ya 2 juga. Tapi ini talinya 2, ari-arinya 2. Tapi bayinya yang kelihatan hanya 1. Karena yang 1 memang tiba-tiba hilang begitu aja. Dan di situ tiba-tiba Ibu Nisa pingsan. Ibu Nisa pun udah tidak sadarkan diri itu. Nah, selang beberapa saat Ibu Nisa pun sadar. Dan begitu sadar, Ibu Nisa itu langsung menangis dan langsung bertanya bahwa di mana anakku, di mana bayiku, bayi Echa di mana? Akhirnya bidan itu memberikan bayi Echa kepada Ibu Nisa. Ini Bu Nisa, bayi Echa sudah lahir dengan selamat. Dan di situ Ibu Nisa sambil menggendong bayi Echa, dia berbicara, "Nah, kamu udah di sini aja sama ibu ya, biarkan saudaramu berada di alam lain. Karena di alam itulah kakakmu, Eci, akan diasuh dan dibesarkan dengan sangat baik. Kamu di sini aja sama ibu ya." Dan kata-kata Ibu Nisa itu membuat semua orang yang berada di situ itu terdiam tiba-tiba. Karena emang Ibu bidan sama dukun beranak itu belum memberitahu ke Ibu Nisa apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Nisa itu belum tahu, belum dikasih tahu bahwa memang bayi yang kedua itu memang hilang. Tapi yang mengejutkan lagi, tiba-tiba Ibu Nisa bilang seperti itu. "Kalian tidak perlu khawatir, saya tahu memang saya melahirkan anak kembar. Tapi saya tahu bahwa anak saya yang satu lagi memang dibesarkan di alam yang berbeda." Di situ baru semuanya ngeh bahwa mungkin selama Ibu Nisa pingsan, mungkin di situ Ibu Nisa tahu itu apa yang sudah terjadi. Dan di situ Ibu Nisa itu pun memberitahu kepada orang-orang memang yang sedang ada di sana. Ibu Nisa bilang seperti ini, "Udah, kalian gak perlu khawatir karena saya tahu. Karena barusan saya didatangi dalam mimpi saya seorang perempuan cantik berpakaian kuning. Dan dia bilang kepada saya bahwa anak yang satunya lagi itu akan diasuh dan dibesarkan. Bayi Eci yang hilang itu." Dan perempuan itu berbicara begini, kata Ibu Nisa, "Bayi ini akan saya bawa pulang dan kamu jangan khawatir bahwa saya akan merawat dan membesarkannya dengan sangat baik. Dan kelak bayi Eci inilah yang akan menjaga keluarga." Ibu Nisa bilang seperti itu. Dan singkat cerita, Echa itu tumbuh dewasa. Akhirnya dia menikah, dan setelah menikah dia pun melahirkan seorang anak. Dan pada saat setelah melahirkan, malam harinya, Echa itu tiba-tiba merasakan kantuk yang luar biasa. Dan pada akhirnya dia tertidur pulas. Dan di dalam tidurnya, dia dikejutkan oleh bertemunya dengan seorang perempuan yang memang wajahnya mirip, bahkan teramat sangat mirip. Seperti Echa bilang, dia itu sedang benar-benar bercermin gitu, saking miripnya. Dan si perempuan itu yang emang wajahnya benar-benar udah mirip banget sama Echa gitu. Dan perempuan itu bilang begini sama Echa,
kamu keluar sekarang, bawa bayimu keluar dari kamar ini sekarang juga, seperti itu. Dan Echa tiba-tiba terbangun, dan setelah terbangun dia tuh dalam kondisi masih kebingungan. Echa itu mendengar bahwa di atap rumahnya itu seperti ada suara seseorang yang sedang menghisap gitu. Dan Echa itu begitu kaget, sangat kaget ketika dia melihat ke atap rumahnya. Ternyata Echa itu melihat ada kuyang. Dan dia itu berteriak-teriak di situ, tolong, ada kuyang. Karena Echa itu memang benar-benar melihat ada kuyang yang memang sedang terbang aja di atap rumahnya. Dan di situ dia berteriak-teriak, dan akhirnya orang-orang yang memang ada di luar kamarnya Echa itu pada masuk ke kamar. Dan mereka memang benar-benar melihat adanya kuyang di atap rumahnya. Dan di situ orang-orang yang memang sedang berkumpul di situ, tiba-tiba mereka masuk ke kamar dan membawa bayi yang baru dilahirkan Echa. Akhirnya alhamdulillah bayi itu selamat dari kuyang. Nah, dari situlah Ibu Nisa menceritakan sama Echa, karena di situ Echa bercerita kepada ibunya, itu kepada Ibu Nisa, bahwa ibu, tadi saya bermimpi, katanya. Saya mimpi bertemu dengan seorang perempuan yang memang wajahnya mirip banget sama aku. Echa cerita begitu sama Ibu Nisa. Dan disitulah Ibu Nisa baru menceritakan sama Echa bahwa Echa itu memang punya saudara kembar yang terlahir memang bersamaan, tapi yang satu atau Eci itu tinggal di alam yang berbeda. Dan setelah Ibu Nisa menceritakan kepada Echa, di situ Echa baru menyadari bahwa yang datang dalam mimpinya itu adalah saudara kembarnya yang hidup di alam yang berbeda, yaitu Eci. Dan dia sadar betul bahwa malam itu Eci lah yang menyelamatkan bayinya. Dan hingga hari ini tentang bayi kembar yang hilang di Kalimantan itu masih sering terdengar. Dan Sobat Subuh, bagaimana jika kalian berada di posisi Echa? Apakah kalian akan mencoba berkomunikasi dengan Eci yang berada di alam yang berbeda? Tulis di kolom komentar. Saya Dewi Krishna, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.